Misalnya Ciro Alves akhirnya resmi mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia usai menyerahkan berkas-berkas dokumennya ke kantor wilayah Kemenkum Maluku Utara. Ciro Alves datang, 3 posisi lini depan digeser. Peta serangan timnas Indonesia berubah total. Masuknya Ciro Alves ke dalam skuad timnas Indonesia bukan sekadar penambahan nama dalam daftar pemain. Lebih dari itu, kehadirannya langsung memicu perubahan besar pada struktur lini depan. 3 posisi ofensif yang sebelumnya relatif mapan kini harus digeser, disesuaikan, bahkan diperebutkan ulang. Timnas Indonesia pun berada di fase baru. Persaingan terbuka, taktik dirombak, dan hierarki lama mulai goyah. Sejak nama Ciro Alves diumumkan masuk skuad, diskusi langsung mengarah pada satu hal krusial. Dia akan bermain di mana, dan siapa yang harus mengalah? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan refleksi dari dampak nyata yang dibawa pemain berpengalaman tersebut. Ciro Alves bukan pemain biasa. Ciro Alves dikenal sebagai pemain depan yang fleksibel. Ia bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, second striker, bahkan false nine dalam kondisi tertentu. Karakter inilah yang membuat kehadirannya langsung mengganggu keseimbangan lama. Ia bukan tipe pemain cadangan, melainkan sosok yang hampir selalu diproyeksikan masuk rencana inti. Dengan kemampuan dribble, visi menyerang, dan insting membaca ruang, Ciro membawa dimensi berbeda. Pelatih kini dihadapkan pada dilema taktis. Mempertahankan struktur lama atau menggeser 3 posisi depan demi mengakomodasi Ciro. Posisi pertama yang tergeser, sayap kanan. Posisi sayap kanan menjadi area pertama yang paling terdampak. Selama ini, sektor ini identik dengan pemain cepat, eksplosif, dan mengandalkan direct play. Namun Ciro menawarkan gaya berbeda, lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih klinis dalam pengambilan keputusan. Jika Ciro ditempatkan di kanan, maka pemain lama harus beradaptasi. Entah digeser ke kiri, ditarik ke tengah, atau bahkan rela duduk di bangku cadangan. Ini menciptakan persaingan langsung yang tak terelakkan. Tidak ada lagi zona aman di lini depan. Posisi kedua, sayap kiri kehilangan kepastian. Efek domino kemudian menjalar ke sayap kiri. Ketika satu sisi berubah, sisi lain ikut terdampak. Beberapa skenario taktis menyebutkan bahwa demi memaksimalkan Ciro, pelatih bisa menggeser sayap kiri lebih defensif atau lebih inverted. Artinya, pemain yang selama ini nyaman menyerang dari kiri harus menyesuaikan peran. Ada yang dipaksa lebih disiplin bertahan, ada pula yang harus bermain lebih ke tengah. Kepastian peran hilang, kompetisi meningkat. Posisi ketiga, striker utama tertekan. Yang paling menarik adalah dampaknya pada posisi striker. Meski Ciro bukan penyerang murni, gaya bermainnya kerap menarik perhatian bek lawan dan membuka ruang di area sentral. Dalam beberapa skema, Ciro bahkan bisa berperan sebagai false nine, turun ke tengah, menarik bek, dan memberi ruang bagi pemain lain menusuk. Ini membuat striker murni berada dalam tekanan. Jika tidak mampu beradaptasi dengan permainan kombinatif cepat, posisinya bisa tergeser secara fungsional, meski namanya tetap tercantum sebagai starter. Peran berubah bukan hanya posisi. Ruang ganti ikut berubah. Perubahan tak hanya terjadi di papan taktik, tetapi juga di ruang ganti. Masuknya Ciro Alves otomatis mengubah dinamika internal. Pemain depan kini sadar bahwa satu kesalahan bisa berarti kehilangan tempat. Intensitas latihan meningkat, atmosfer kompetitif terasa lebih tajam. Beberapa pemain muda melihat ini sebagai tantangan besar, sementara pemain senior melihatnya sebagai ujian eksistensi. Tidak ada lagi status aman. Semua harus membuktikan diri setiap hari. Perspektif taktis, risiko dan peluang. Dari sudut pandang taktik, perubahan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, timnas Indonesia kini memiliki variasi serangan yang jauh lebih kaya. Build-up bisa lebih sabar, kombinasi antar lini lebih cair, dan serangan tidak lagi mudah ditebak. Namun di sisi lain, perubahan cepat berisiko mengganggu chemistry. Lini depan adalah sektor yang paling bergantung pada pemahaman satu sama lain.
Menggeser 3 posisi sekaligus berarti memulai ulang proses adaptasi. Pelatih harus memastikan bahwa perubahan ini bukan sekadar memaksakan nama besar, melainkan benar-benar menyatu dalam sistem. Reaksi pengamat, antara optimisme dan kekhawatiran. Sejumlah pengamat menyambut perubahan ini dengan optimisme. Mereka menilai timnas Indonesia akhirnya memiliki kedalaman skuad yang layak tim besar. Tim kuat itu bukan yang 11 pemainnya bagus, tapi yang 18-20 pemainnya siap main, ujar salah satu analis. Namun ada pula yang khawatir. Menurut mereka, menggeser 3 posisi depan sekaligus bisa menciptakan ketidakstabilan, terutama jika dilakukan menjelang laga penting. Perubahan besar butuh waktu. Kalau waktunya sempit, risikonya besar, kata pengamat lain. Ciro Alves di tengah sorotan. Di tengah semua ini, Ciro Alves memilih bersikap tenang. Ia menyadari bahwa kedatangannya membawa konsekuensi besar. Dalam pernyataan singkat, ia menegaskan siap bermain di posisi manapun. Saya datang untuk membantu tim. Posisi bukan masalah, yang penting kontribusi, ujarnya. Sikap ini sedikit meredakan ketegangan, namun tidak menghilangkan fakta bahwa struktur lini depan timnas Indonesia telah berubah. Pertaruhan besar di depan mata. Keputusan menggeser 3 posisi lini depan adalah pertaruhan besar. Jika berhasil, timnas Indonesia akan terlihat jauh lebih matang, fleksibel, dan berbahaya. Namun jika gagal, kritik akan datang deras, bukan hanya pada Ciro Alves, tetapi pada arah kebijakan tim secara keseluruhan. Satu hal yang pasti, sejak Ciro Alves datang, timnas Indonesia tidak lagi sama. Lini depan kini hidup, bergerak, dan penuh kompetisi. Tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Penutup, era baru dimulai. Sepak bola selalu bergerak melalui perubahan. Kadang perubahan itu halus, kadang mengguncang. Masuknya Ciro Alves jelas masuk kategori kedua. 3 posisi lini depan tergeser, peta serangan dirombak, dan identitas permainan diuji ulang. Apakah ini awal dari era baru yang lebih tajam, atau justru fase transisi yang penuh risiko? Jawabannya akan ditentukan di lapangan. Namun satu hal tak terbantahkan. Kedatangan Ciro Alves telah memaksa timnas Indonesia naik level dalam hal persaingan dan tuntutan kualitas. Dan bagi sebuah tim nasional yang ingin besar, mungkin itulah harga yang memang harus dibayar. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.